Hari ini adalah hari kita membuat keputusan. Today is a decision day. Saya katakan bahwa hari ini perlu kita membuat keputusan bagaimana kita memilih untuk menghidupi kehidupan ini. Ya. Next, ada dua opsi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara boleh memutuskan untuk diri saudara untuk memilih hidup khawatir, untuk memilih hidup cemas, untuk memilih hidup yang, kalau bahasa Jawanya deg-degan terus, hidup yang ruwet, ya tidak kelihatan apa yang harus dilakukan, ya khawatir terus. Atau ada opsi kedua, yaitu memilih hidup beriman kepada Kristus. Ada dua pilihan for your life untuk saudara dan saya. Apakah kita mau hidup khawatir ataukah kita mau hidup beriman? Dan saya percaya bahwa saudara tahu apa yang saudara mau pilih. Ya. Dua option ini, memilih hidup khawatir atau hidup beriman kepada Kristus, tidak ada alternatif lain, saudara. Hanya ada dua opsi di dalam hidup kita. Either kita mau hidup khawatir atau kita hidup beriman di dalam Kristus. No other option. Karena yang namanya khawatir dan yang beriman itu bertolak belakang. Kalau saudara khawatir berarti saudara tidak punya iman. Kalau saudara beriman, saudara tidak khawatir. Amin, saudara. If worry come, if worry start, then your faith go. If you start with your faith, then the worry go. Jadi hanya dua kemungkinan dalam hidup kita. Kita mau hidup khawatir atau kita mau hidup beriman. Dan saya percaya bahwa saudara mau hidup, memilih hari ini untuk hidup beriman. Amin, saudara. Kita mau hidup beriman. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman adalah penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sesungguhnya iman juga awal daripada our life, our walking with God. Karena kita mulai dengan iman percaya bahwa Tuhan ada. Iman percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You start living, you start hidup di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan berdasarkan karena kita beriman. Tapi sekarang masalahnya adalah bahwa kita harus sadar atau kita harus ngaku saja bahwa di dalam realita kehidupan kita, sometimes kita khawatir juga. Amin. Saya pernah khawatir, sering khawatir. Tapi di dalam kekhawatiran itu kita selalu ingat fondasi bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kita sebagai anak Tuhan, sekalipun sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita dengar bahwa kita hidup oleh iman kepercayaan kita. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Tapi kenapa kita masih terganggu? Kenapa kita masih tertipu, terpedaya oleh falsafah-falsafah dunia yang kosong yang sudah disampaikan minggu lalu? Kita sudah percaya dengan macam-macam prinsip yang dunia sudah sodorkan kepada kita. Dan iman kepercayaan kita itu dihantam terus dengan pandangan kita, dihantam terus dengan perspektif kita, dihantam terus dengan sistem-sistem yang kita dengar hari demi hari. Sehingga akhirnya kita mulai dengan iman, tetapi akhirnya kita khawatir dan akhirnya kita kandas iman kita. Ya, karena saya tahu betul bahwa iman memang datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi itu hanya awal daripada perjalanan hidup kita. Dan firman yang kita dengar itu perlu kita lakukan, perlu kita kerjakan. Dan kita tidak bisa mendengar firman Tuhan saja dan menjadi pengetahuan saja dan tidak merubah apapun juga di dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan yang sangat tragis adalah kehidupan yang iman kita itu tidak menghasilkan perubahan apapun juga dalam kehidupan kita. Hidup kita akan tragis sekalipun kita punya iman, tapi iman itu tidak membuat perubahan apapun juga di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat di dalam Lukas 17 ayat 5, nggak usah dibaca. Di situ para rasul mengatakan kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Increase our faith. Itu semua para rasul bilang.
Dan Tuhan menjawab, tambahkanlah iman kami itu. Tuhan mengatakan, memberikan suatu contoh bahwa dia katakan bahwa sesungguhnya kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka iman yang sebesarnya cuma biji sesawi itu mampu untuk kita bisa mengatakan kepada pohon ara, tercampaklah dan hiduplah di dalam laut. Jadi tumbuhlah di dalam laut. Jadi iman yang semacam itu bisa melakukan hal yang semacam itu. Artinya apa? Artinya bahwa besar kecilnya iman itu tidak tergantung, atau gini, kuasa daripada iman itu tidak tergantung daripada besar kecilnya iman kita. Biji iman yang kecil pun bisa dipakai untuk mencapakan pohon ara, dicabut dan ditumbuhkan di dalam lautan. Itu kata Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya, apa yang Tuhan Yesus katakan, dia memberikan perumpamaan antara Tuhan dan hamba, yang pada summary-nya, pada dasarnya adalah bahwa iman itu harus dikerjakan. Iman itu seperti hamba yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan instruksi tuannya, itu kita lakukan. Iman itu seperti itu, bahwa iman harus dikerjakan. Tidak hanya didengar, tidak hanya dipercaya, tidak hanya disimpan di hati, tapi iman itu harus dikerjakan. Karena langkah pertumbuhan iman kita bukan karena seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, tapi langkah pertumbuhan kita adalah seberapa banyak kita melangkah mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sebab di dalam Yakobus juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan apapun juga adalah mati. Yang mati bukan orangnya, tetapi yang mati imannya. Kita tidak ada perubahan apapun juga di dalam hidup ini. Dan satu hal lagi, suatu kebenaran bahwa iman itu harus dikerjakan, dan juga bahwa apa saja yang kita terima dengan iman, kita perlu memeliharanya dengan iman. Whatever we receive by faith, kita perlu memeliharanya dengan iman. Contoh di dalam Alkitab, Rasul Petrus waktu dia berjalan di air, dia mulai dengan iman, tetapi dia tidak pelihara iman itu sehingga akhirnya dia tenggelam. Saudara menerima kesembuhan dari Tuhan dengan iman, saudara perlu memeliharanya di dalam iman. Amin, saudara. Saudara menerima baptisan Roh Kudus, berbicara bahasa roh, saudara terima dengan iman, saudara perlu memelihara dengan iman. Whatever you receive by faith, you have to pelihara, you have to take care atau memeliharanya dengan iman. Amin, saudara. Dan satu hal lagi, apapun yang Tuhan katakan kepada saudara pada hari ini atau yang lalu-lalu, saudara diberi instruksi, diberi deskriptif apa yang saudara perlu kerjakan dan sebagainya, dan saudara terima dengan iman. Saudara perlu memeliharanya dengan iman, jangan sampai kandas. Karena sistem dunia begitu rupa sehingga membuat saudara mulai bingung, mulai confused, mulai doubt apakah itu benar dari Tuhan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara dan saudara terima dengan iman, saudara perlu memeliharanya dengan iman. Amin. Itulah sebabnya proposal saya pada hari ini adalah bahwa hidup memilih hidup khawatir atau hidup beriman kepada Kristus. Saya percaya saudara mau hidup beriman kepada Kristus. Next slide. Oke, sedikit mengenai khawatir ya. Saya mau bicara mengenai khawatir. Khawatir kita hidup di dalam masyarakat yang doyan khawatir. Sepertiga dari orang-orang yang sakit jiwa yang masuk ke dalam mental hospital, 1/3 itu kalau dilihat ujung-ujungnya, akarnya, itu adalah karena rasa cemas dan khawatir. Kalau saudara mau coba search di website ya, worry itu, how many pages, saudara akan amazed bahwa jumlah halaman-halaman di website itu banyak sekali, lebih dari 1 juta bicara soal worry. Jadi kalau mau khotbah soal worry, banyak sekali bahannya. Ya, khawatir apa? Khawatir akan keselamatan kita. Khawatir akan kita nggak dapat jodoh. Khawatir akan bagaimana masa depan anak-anak kita. Khawatir akan apa yang dapat saya makan hari ini atau apa yang saya dapat makan besok. Khawatir untuk hidup ini. Khawatir untuk di laid off dari pekerjaan.
khawatir mengenai financial situation, dan lain-lain, dan lain-lain. Banyak sekali rasa khawatir itu menghantam kita setiap hari. Dan khawatir adalah suatu keadaan, ya, definisi yang saya buat sendiri. Khawatir adalah suatu keadaan hati dan pikiran yang didasarkan kepada rasa takut yang tidak beralaskan. Khawatir itu adalah keadaan, stage daripada hati dan pikiran yang didasarkan atas rasa takut yang tidak beralasan dan unfounded, dan khawatir itu memiliki kekuatan atau force yang melumpuhkan. Orang khawatir itu biasanya nggak bisa apa-apa. Orang yang khawatir itu lumpuh, nggak bisa berpikir baik, tidak bisa berpikir jernih. Khawatir itu beda dengan concern. Beberapa hari yang lalu ada yang datang ke saya, dia concern. Itu bukan khawatir, itu concern. Karena concern itu memacu kita untuk mencari suatu solusi, memacu kita untuk mencari sesuatu jalan keluar. Jadi tolong dibedakan ya, khawatir itu bukan concern. Concern itu baik, concern itu positif. Because we will find a solution, we will find a way out daripada situasi yang kita alami. Concern. Tapi khawatir itu kekuatan yang melumpuhkan kita. Jadi kalau saya sudah banyak bicara mengenai khawatir, apa yang Yesus katakan tentang khawatir? Next. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, saya baca ya, karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus yang bilang, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, kalau dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada, bukankah tubuh itu lebih penting daripada, itu berbicara mengenai dua hal mengenai kehidupan ini, yaitu kehidupan itu sendiri yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menciptakan saudara, bahwa keberadaan saudara bukan karena dari monyet, bukan dari evolusi, tapi kehidupan keberadaan saudara karena ada yang menciptakan saudara, amin. Dan kehidupan itu dibedakan dengan kebutuhan untuk hidup. Ada dua hal. Jadi dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dari dua hal, dibedakan antara kehidupan dan kebutuhan untuk hidup. Dan kita percaya bahwa hidup itu diberikan Tuhan buat kita. Ada yang bilang bahwa kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan itu untuk hidup. Kalau kita ditanya satu pertanyaan yang salah, jawabannya mau seperti apapun juga salah. Hidup untuk makan, enggak, pasti bukan. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan buat kita, itu untuk sesuatu. Ada visi, ada calling yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara ingat selalu ayat emas saya, Yeremia 1 ayat 4 dan 5 itu, bahwa hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita jadi hidup sekarang itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Tetapi bagaimana kita mengisi hidup ini adalah pemberian kita buat Tuhan. Dan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sia-sia, ada suatu visi, ada suatu calling, ada suatu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak tahu kehidupan kita untuk apa, kita masih akan mencari-cari. Kita masih tidak tahu kemana kita harus pergi. Tapi Tuhan memberikan kehidupan buat kita. Tuhan memberikan hidup buat kita. Dan di sini saya tahu persis bahwa kalau Tuhan yang memberikan hidup bagi kita, maka Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan daripada hidup kita. Amin di sini. Di sini dikatakan bahwa jangan kamu khawatir akan hidupmu, karena Tuhan yang memberi hidup kepada kita, dan Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Kalau kita baca di ayat berikutnya, di Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jelas saudara, hidup diberikan Tuhan buat kita. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar memberikan hidup buat kita,
tapi Tuhan juga memenuhi kebutuhan untuk hidup. Karena di sini diibaratkan atau ditunjukkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan juga tidak menuai dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, saudara. Jadi di sini satu langkah iman yang perlu kita miliki adalah kita perlu memiliki iman burung pipit. Jadi maksudnya lihat supaya kekhawatiran kita itu tidak semuanya dicampur aduk dari satu sehingga kita bingung hidup kita buat apa, sehingga kita bingung buat apa, gimana kita mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi jelas Tuhan mengatakan bahwa kebutuhan untuk hidup itu disuplai oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini sangat sulit diterima dengan cara berpikir secara rasional, secara modern. Karena apa? Sebab orang-orang yang tidak melibatkan atau menginkludkan Tuhan di dalam segala masalah yang ada di dunia ini akan mencari solusi yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Apapun kemampuan sebijak-bijaksananya pikiran kita, kalau kita tidak menginkludkan Tuhan, it's very hard untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Karena kebenaran ini adalah suatu kebenaran yang turut pewahyuan yang datang dari Tuhan. Kan dikatakan juga dalam Matius sebelum ayat 26 ini dikatakan bahwa segala sesuatu harta itu dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Artinya apa? Artinya orang dunia yang tidak melibatkan Tuhan di dalam segala perkara dalam hidupnya akan berpikir bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan ini. Tapi kalau orang yang melibatkan Tuhan, ada satu dimensi baru, sehingga dimensi itu yang mau menunjukkan bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Sesuatu yang baru yang kita perlu miliki dengan iman, bahwa Tuhan itu beracara, berperkara, dan terlibat di dalam memenuhi kebutuhan kita. Itu satu kebenaran yang kita perlu pegang supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Amin. Kenapa sulit ya? Karena begini, semua agama di dunia akan berpikir apa yang dapat kita lakukan buat Tuhan sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya ada satu agama, yaitu agama Kristen, yang tidak berpikir begitu. Agama Kristen adalah agama satu-satunya yang mengatakan bahwa Tuhan datang sendiri ke dunia untuk membantu kita, untuk menolong kita. Sesuatu yang tidak bisa dikomprehend, tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dunia. It's very hard, karena segala sesuatunya harus diusahakan dengan kemampuan sendiri. Tapi Tuhan bilang bahwa Dia turun ke dunia untuk mencari kita, mencari orang-orang berdosa, untuk mencari orang-orang yang remuk hati, dan seterusnya untuk dipulihkan. Itu Tuhan kita. Dan kalau sampai kebutuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita. Banyak orang tuh berpikir bahwa kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya, itu Tuhan sedang menghukum dia. No, kalau kita diberikan, dicukupi kebutuhan kita, hanya satu semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. That's it. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, dan Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Tapi kenapa pikiran kita nggak bisa menerima suatu pengertian yang seperti itu? Karena ada satu lawan, ada satu oponen Tuhan yang mencoba untuk menipu kita sehingga kita tidak bisa memiliki iman burung pipit itu. Langkah pertama. Kita lihat lagi di slide berikutnya di Matius 6:25, kita baca lagi. Karena itu, jadi berarti therefore adalah kata sambung apa yang diuraikan setelah kata ini berhubungan erat dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau saudara lihat di Matius 6 ayat 19-24, itu berbicara mengenai hal mengumpulkan harta. Kemudian di ayat 26, Tuhan berbicara mengenai jangan khawatir. Rupanya ada hubungan erat sekali antara mengumpulkan harta dengan jangan khawatir. Dan di ayat 6, ayat 24b next, dikatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. You cannot serve God and Mammon. Mammon itu bukan uang. Mammon itu is a spiritual being, a demon.
Mammon itu juga yang disembah oleh orang-orang Filistin zaman dulu untuk kita mendapatkan prosperity, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan banyak hal. Jadi tergantung saudara mau melihat prosperity itu dalam hal apa. Jadi kalau prosperity yang kita hanya berpikir bahwa prosperity itu adalah uang, ya, itu salah. Nanti kita di bulan Oktober, Agustus, September, Oktober kita bicara mengenai apa yang Tuhan katakan mengenai uang. Karena yang namanya uang, yang namanya richness, dan yang namanya wealth itu beda, sangat beda. Kalau wealth itu Tuhan punya, kalau yang richness itu mix, tapi kalau yang uang itu sistem dunia, bukannya miliknya Tuhan. Sistem dunia, karena uang itu diciptakan oleh sistem dunia yang digunakan untuk exchange barang, itu uang. Jadi kalau kita bawa $100 ke TNT, kita kasih ke kasirnya, kita expect ada sesuatu yang kita terima. Itu adalah exchange. Nah, kenapa sampai dikatakan Tuhan itu mengatakan oleh karena itu, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengabdi atau allegiance, memberikan hidup kita sepenuhnya berteman dengan Tuhan atau kepada Mammon. Karena yang namanya Allah dan Mammon itu bertolak belakang. Sangat bertolak belakang, dan kita dikatakan bahwa kalau kita percaya atau kita trust kepada seseorang, kepada Allah, kepada satu pihak, setia kepada Tuhan, kita tidak akan pernah setia kepada Mammon. Tapi demikian pula sebaliknya, kalau kita setia kepada Mammon, kita tidak akan pernah bisa trust pada Tuhan. Jadi di sini dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya mau bicara sedikit mengenai spirit of Mammon, karena ini adalah oponen, adalah otaknya, mengapa kita khawatir, mengapa kita mencari harta dan sebagainya yang kelebihan. Ya, saya nggak bilang cari uang salah ya, saya cuma bilang nanti kita lihat bahwa cinta uang itu adalah yang keliru. Spirit of Mammon. Spirit of Mammon itu mencoba mengacaukan kita, mencoba mengacaukan cara berpikir kita, sehingga kita tidak bisa beriman lagi kepada Tuhan. Yang dikacaukan oleh Spirit of Mammon itu yang pertama adalah sumber dan saluran. Dia mengacaukan antara source and channel, sumber dan saluran. Source and channel. Kita tahu bahwa tadi segala kebutuhan hidup kita itu sumbernya datang dari Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan mencukupi kebutuhan kita, dia memakai banyak saluran, banyak channel. Dalam kehidupan kita, saya melihat sering bahwa, salah satu sumber daripada, salah satu saluran yang Tuhan berikan kepada kita adalah tempat kita bekerja. Investasi saudara, atau warisan daripada orang tua, atau whatever investment, whatever income that you have untuk provide kebutuhan saudara datang dari Tuhan, sumbernya Tuhan, tapi salurannya itu bisa macam-macam. Kalau saluran ini ditutup, Tuhan akan buka saluran yang lain. Kalau saluran yang situ ditutup, Tuhan akan membuka saluran yang lain. Jadi kita perlu berada tepat persis di mana saluran untuk kita pada periode ini, untuk mendapatkan kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi Mammon itu senantiasa menipu kita untuk tidak memisahkan antara sumber dan saluran. Jadi kita bisa lihat kalau orang di let off, ya, pulang, ya, dia patah hati, dia sedih, dia frustrasi karena dia lihat bahwa masa depannya sudah kiamat, sudah nggak ada lagi masa depan. Karena dia melihat bahwa yang namanya sumber itu adalah pekerjaan dia. Tapi kalau kita tahu bahwa sumbernya datang dari Tuhan, cuma salurannya dibuka oleh Tuhan tempat yang lain, kita masih bisa bersyukur. Amin, saudara. Saya sering dengar kesaksian demi kesaksian di sini bahwa kalau sampai di let off dan sebagainya, dia tahu betul bahwa Tuhan sudah membuka atau mempersiapkan saluran yang lain. Amin. Dan yang kedua, jadi kalau sumber dan saluran itu Mammon, kedua adalah cinta uang. Cinta uang ini adalah tipu daya iblis juga. Sehingga either kita rakus, greedy, atau kita pelit. Itu dua itu sama aja. Itu dikuasai oleh Spirit of Mammon. Dan cinta uang itu memberikan nilai yang sangat
tinggi sekali, sangat besar sekali mengenai gunanya atau value-nya uang tersebut. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam New Testament saja itu ada 215 kali dibicarakan mengenai iman, 218 kali dibicarakan mengenai keselamatan, dan 2084 kali bicara mengenai uang. Dan kenapa? Apakah Tuhan itu mata duitan? Saya kira enggak. Tapi karena Tuhan tahu, sangat tahu, terlalu tahu bahwa di dalam hati kita itu kita sudah kehook dengan sesuatu yang namanya duit. Karena Tuhan itu sebenarnya mau hati kita. Karena itulah Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan mau hati kita. Makanya karena hati kita banyak sekali duitnya, banyak sekali hartanya, Tuhan bicara sampai 2084 kali di dalam perjanjian baru. Dan next, ini saya ambil, saya nggak tahu apakah bentuk mammon itu seperti itu, tapi kalau saudara perhatikan simbol of mammon, dan juga ada dalam permainan Dungeon and Dragon dan sebagainya, ini simbolnya. Saya kalau dibilang, apakah engkau mau mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon? Saya percaya kalau saya tunjukin begini, saudara pasti nggak mau mengabdi kepada suatu makhluk yang semacam ini. Tapi seperti halnya evil spirit atau demon itu selalu mencoba menipu kita. Dan apa yang dia lakukan, dia bersembunyi di balik yang ini. Besok saya ke Taiwan sama ke Indonesia, ini duit saya potret kemarin, semalam. Ini kira-kira cuma $30 atau $60, kira-kira. Ya. Masih ada di kantong. Jadi spirit of mammon itu bersembunyi di sini. Dan bukan karena uangnya. Uang itu adalah sistem dunia diciptakan untuk dagang, untuk exchange. Tetapi cinta uangnya itu loh. Di belakang ini itu ada spirit of mammon. Uang ini tidak punya kuasa, tidak punya power. Yang punya power itu Tuhan. Dan yang punya deceiving power itu adalah yang di balik ini. Dan semua evil spirit itu sebenarnya tujuannya satu, yaitu ingin disembah. Ingin kita menyembah dia, dan juga ingin mempunyai teman, mempunyai tim, punya grup, sehingga dia bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa bukan kamu saja yang bisa disembah oleh manusia, tapi saya. Jadi iblis itu begitu. Dan yang ketiga adalah yang saya katakan bahwa spirit of mammon itu membuat rasa khawatir dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa berpikir secara jernih, ya, khawatir, worry, anxious. Ada banyak hal, atau paling tidak ada 10 tanda apakah kita sudah kena hook sama spirit of mammon atau tidak. Cuma saya nggak akan uraikan di sini, nanti di Bible study dan sebagainya di bulan Agustus, September, Oktober, we will talk about spirit of mammon, sampai berapa besar pengaruhnya dalam hidup kita. Next, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita, ini saudara yang punya Facebook, saya pasti sudah pernah lihat. Kenapa? Apakah kita, ini kayak gadis kecil ini. Saya heran kok gadis kecil bisa ambil begitu mukanya. Apakah dia mau menjual brother for sale? Atau anak kecil, atau baby brothersnya bilang I love my sister. Saya rasa saya lebih suka yang sebelah kanan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, anak itu tidak pernah khawatir hidupnya, saudara. Anak itu tidak pernah khawatir apakah dia bisa makan hari ini atau tidak. Senang aja gitu, karena dia tahu orang tuanya akan kasih makan. Kenapa kita nggak punya iman semacam itu, saudara? Coba think about it. Kita punya Bapak di surga nanti yang dibilang bahwa dia yang care, dia yang memberikan makanan, kita sudah nyanyi, kita sudah klaim. Itu adalah iman yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Saya mesti ada satu yang saya simpan, tapi saya lupa saya ngomong apa, tapi saya terus saja. Tapi saya kira ginilah, orang yang punya banyak duit sama orang yang tidak punya banyak duit, itu khawatirnya sama. Kita pikir kita yang kurang duit, kita pikir enak ya yang punya banyak duit. Tapi sebenarnya khawatirnya sama, impact-nya kepada hati itu sama. Yang tidak punya duit, berpikir kapan gue punya duit supaya kita bisa hidup baik. Gitu. Tapi yang punya banyak duit juga, gimana supaya duit saya itu selamat nggak diambil sama orang dan sebagainya. Itu sama khawatirnya.
khawatirnya sama, saudara. Dampaknya itu sama. Sebagai orang yang nggak punya duit, pikirannya nggak, yang dia lebih enak dari saya. Tapi sebenarnya outcome-nya, impact-nya dalam hati itu sama aja, sama. Kalau kita, tadi saya sudah tunjukin mengenai anak itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, next. Sebab khawatir itu adalah tanda, ya kita lihat secara positifnya sekarang ya. Kalau kita khawatir, kita jangan terus, aduh saya sebagai anak Tuhan kok khawatir, lalu ada self condemnation dan lain sebagainya. Jangan. Karena yang namanya khawatir adalah tanda bahwa perubahan perlu terjadi. Kita harus melihatnya secara positif attitude, baik. Karena kita tahu bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi khawatir adalah tanda bahwa perubahan perlu terjadi. Dan khawatir adalah tanda bahwa kita sudah salah memfokuskan kepada masalah kita dan bukan kepada Tuhan. Selanjutnya, next. Karena hati yang khawatir akan menggagalkan iman saudara dan mujizat berhenti karena dasar dari mujizat adalah iman. Amin saudara. Tadi saya katakan, when worry comes, the faith goes, faith kita go. When faith comes, worry go. Dan hati yang khawatir akan menggagalkan iman karena mujizat berhenti karena dasar dari mujizat adalah iman. Amin saudara. Kita mau mujizat, kita perlu punya iman. Karena Tuhan tidak menjanjikan bahwa di dalam hidup ini kita bebas dari masalah. Dan banyak manusia mempunyai asumsi, persepsi hidup bahwa hidup tanpa masalah itu identik sama dengan hidup tanpa ada rasa khawatir. Enggak, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan adalah bahwa akan ada masalah di dalam hidup ini, dan setiap hari punya masalahnya sendiri, tetapi hati kita di dalam menghadapi masalah itu, kita bisa menghadapinya bukan dengan hati yang penuh dengan khawatir. Bagaimana? Filipi 4, 6 ayat 7, next. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dari sini kita akan belajar 3 poin, ya, cepat saja. Number 1 adalah bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, bukan kebutuhanmu. Keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bawa kekhawatiran kepada Tuhan dan tinggalkan semuanya di situ. Amin, saudara. Kita doa sih doa, kita ngomong sih ngomong, tapi kita tetap aja bawa kekhawatirannya setelah kita doa. Tapi yang Tuhan mau adalah bahwa kekhawatiran kita letakkan di situ, kita tinggalkan sama Tuhan. Dan satu hal, mujizat itu terjadi karena ada satu masalah yang saudara hadapi. Mujizat tidak terjadi hanya begitu saja. Orang Israel pada waktu dia harus lari dikejar oleh orang-orang Mesir, pada saat dia sampai di Laut Merah, ya, dia mengalami masalah tapi mujizat terjadi. Seorang janda juga tidak punya roti dan minyak untuk membuat lebih dari 1 kali makan saja, tetapi karena ada masalah itu, mujizat terjadi. Selalu mujizat itu dimulai dari ada masalah dalam hidup saudara. Amin. Lihat dalam segi pertolongan Tuhan selamanya ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, menerima janji Tuhan. Menerima janji Tuhan di Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami sekarang, ya saudara tahu ada janji Tuhan buat saudara. Ada 7.000 lebih janji di dalam Alkitab yang saudara bisa imanin. Ya, saudara bisa imanin. Dan biasanya firman orang Kristen itu salahnya adalah bahwa setelah tahu firman Tuhan, saudara klaim firman Tuhan itu seolah-olah bahwa Tuhan itu harus menjawab doa saudara, harus menyelesaikan masalah saudara. Oleh karena itu yang ketiga, berdoa dengan pengucapan syukur. Berdoa, karena dengan pengucapan syukur, saudara menempatkan diri saudara benar di hadapan Tuhan. Tidak fokusnya bukan masalahnya, lalu Tuhan harus menyelesaikan masalah itu, jadi dikacungin gitu. Tetapi
kita kalau doa dengan pengucapan syukur, kita menampakkan Tuhan benar di tempatnya, bahwa dialah sumber dari segala sesuatu. Dan kita bisa melakukan pengucapan syukur karena kita tahu bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Tuhan yang menepati janji kita. Tanpa pengucapan syukur, salah-salah kita targetnya, tujuannya adalah masalah kita diselesaikan. Lalu Tuhan dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kita harus balik. Kita tahu bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Mengucapkan syukur. Ini Tuhan segala apa yang kita hadapi. Amin, saudara. Nah, demikian dengan begitu, saya percaya bahwa kehidupan kita tidak akan ada rasa khawatir. Kehidupan kita, kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Kita berdoa. Seperti saya katakan, hari ini adalah a decision day. Hari untuk saudara memilih. Untuk selanjutnya, apakah saudara mau untuk hidup berdasarkan iman dan tidak memilih untuk hidup khawatir.